Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pengawasan untuk menika kita ketika diosan basmalah serangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah pengawasan Masjid Al-Dzikr rahimakumullah. Marilah yang pertama dan paling utama kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada malam hari ini Allah masih memberikan berbagai nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat salam tak lupa kita kirimkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau, amin Allahumma. Jamaah rahmatullah, wonten ing dalem menika mlebet pembahasan enggal yaitu tentang sholat. Jadi kita sudah thaharah, sudah bahas tentang najis. Kita sekarang sudah masuk ke tahap berikutnya yaitu tentang sholat. Sholat merupakan ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan secara khusus yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi perbuatan khusus atau ibadah khusus yang sudah ada aturannya. Diawalinya dengan takbir atau takbiratul ihram ya pertama ya, dan kemudian ditutup dengan salam. Jadi kalau sudah takbir tapi belum salam berarti belum sholat, belum sempurna sholatnya. Nanti ada pembahasan berikutnya nanti di belakang. Salam itu pun yang wajib yang pertama. Jadi yang kedua itu bebas, mau salam disilakan, mau tidak salam juga tidak apa-apa. Maka kemudian ketika salam kanan langsung kentut, nah ini kok pun sah. Ya. Jadi assalamualaikum tasdud, nah ini kok pun sah, betul sampai ini. Ya. Karena yang salam kedua itu tidak wajib. Ya. Dan harus takbiratul ihram. Nah, jadi kalau belum takbir, termasuk ketika kita masbuk itu ketinggalan. Nah, jadi kalau ketinggalan rakaat itu harus takbir dulu. Jadi takbir tetap harus ditakbir dulu. Allahu Akbar. Ya. Terus baru mengikuti imam. Imamnya pas sujud dia langsung sujud. Allahu Akbar sujud. Mboten masuk barisan langsung sujud, mboten. Jadi harus diawali dengan takbiratul ihram. Meskipun tidak dari rakaat pertama, di rakaat kedua karena kita sudah namanya makmum masbuk. Itu begitu. Bagi yang tidak paham langsung rumangsane melu imam langsung sujud, mboten. Jadi harus takbir dulu ya. Terus sudah selesai baru kemudian mengikuti imam, dia sujud ya sujud, imamnya rukuk nggih melu rukuk. Dan mboten usah ngentosi ngadeg. Nah, jadi pas imamnya nembe rukuk terus ngadeg sujud, duduk di antara dua sujud lagi kita masih berdiri tengok-tengok, nah itu ampun ngoten. Jadi harus langsung masuk. Kalau mau seperti itu ya ampun masuk barisan. Jadi kok di belakang di sebelah mana jungkasan C atau parfuman C sambil nunggu imam yang ngadeg betul apa-apa. Tapi kalau sudah masuk barisan dia langsung ikut imam. Mboten tengok-tengok ning kono ngenteni mame mboten ngoten. Terus langsung takbiratul ihram ikut barisan. Meskipun belum dihitung satu rakaat ya.
kan imamnya sudah sujud. Kalau kena ruko itu ada yang membolehkan itu sudah dianggap 1 rakaat. Tapi ada yang mengatakan nak urung Al-Fatihah boten sak rakaat. Itu pilihan karena ada beberapa pendapat itu. Terserah jenengan yakinnya yang mana. Kedudukan sholat dalam Islam. Sholat dalam Islam menempati posisi yang tidak bisa disamai dengan ibadah yang lain. Sholat adalah tiang agama yang dengan tanpa sholat Islam tidak dapat berdiri. Jadi bangunan naboten enten apa soko tiang soko cagak. Boten enten cagak ya boten saged ngadeg. Itu sholat seperti itu. Sholat itu ya adalah tiang agama. Jadi kalau tidak ada tiangnya ya agamanya runtuh. Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-shalah wa darwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Pangkal setiap sesuatu adalah Islam. Tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah atau jihad fi sabilillah. Jadi pangkalnya, pondasinya itu Islam ya. Tiangnya itu adalah salat dan ujungnya atau sempurnanya adalah jihad fi sabilillah. Salat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah, di mana perintahnya disampaikan secara langsung pada malam Mi'raj dengan tanpa perantara. Jadi kalau ibadah yang lain ya itu ada perantaranya malaikat Jibril, tapi begitu Allah merintahkan salat langsung manggil Rasulullah. Jadi Isra perjalanan malam, terus Mi'raj ke Sidratul Muntaha, langsung ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Anas berkata, pada mulanya sholat difardukan kepada Rasulullah pada malam Mi'raj sebanyak 50 kali. Kemudian dikurangi hingga menjadi 5 kali. Kemudian Allah menyeru, wahai Muhammad, sholat merupakan satu ketetapan yang tidak dapat dirubah lagi di sisiku. Dengan mengerjakan sholat 5 waktu ini, engkau telah tetap memperoleh pahala yang sama sebagaimana engkau melakukannya sebanyak 50 kali. Jadi 5 waktu itu ganjarannya sama dengan 50 waktu. Jadi meskipun hanya dilakukan hanya 5 kali ya, tapi pahalanya tetap sebagaimana perintah pertamanya. Meskipun di korting. Jadi kalau ceritanya itu kan kalau nggak salah ketemu Nabi Musa atau siapa gitu ya. Terus kon balik meneh. Korting lagi sampai balik Rasulullah sampai terakhir 5. 5 sih kon kenyang. Munggah meneh ora kuat umatmu. Nabi kan sungkan, oke bu, 5 aja njaluk kurang. Tapi kemudian ternyata 5 itu pahalanya sama dengan perintah pertama kali, yaitu 50 kali. Salat merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Nah, niki pun diaturaken Ustaz Wahyudin iki ya. Abdullah bin Qard berkata Rasulullah SAW bersabda, amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya dinyatakan baik, dan jika sholatnya rusak, maka seluruh amalnya dinyatakan rusak. Maka hati-hati dalam menjaga sholat kita. Jadi ampun kita ngelerwaaken sholat atau meremehkan sholat. Salat adalah pesan terakhir yang selalu diingatkan Rasulullah kepada umatnya menjelang beliau wafat. Jadi Rasulullah beberapa hari sebelum wafat itu selalu berpesan. Saat hembusan napas terakhir, beliau berwasiat, jagalah sholat, dan berhati-hatilah terhadap hamba sahayamu. Ini salah satu riwayat ya, dia mengatakan jagalah atau takutlah dengan wanita dan sebagainya. Beberapa riwayat memang beda-beda. Tapi ini kita ambil yang tentang kita diperintahkan untuk menjaga sholat. Sholat merupakan hal terakhir dari ajaran agama yang akan diabaikan oleh umatnya. Jika sholat sudah diabaikan, maka ajaran agama yang lain juga akan diabaikan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya ikatan Islam akan terurai satu demi satu. Setiap kali ikatan terurai, maka manusia akan berpegangan pada ikatan setelahnya. Pertama kali yang akan terurai atau ditinggalkan adalah masalah hukum, dan yang terakhir kalinya adalah sholat.
Jadi Islam punya beberapa syariat. Itu yang pertama kali ditinggalkan adalah hukum. Ini sekarang sudah terbukti, contohnya hukum waris. Hukum waris itu beberapa orang sudah tidak menggunakan, padahal itu adalah memang hukum Islam. Jadi saya masih teringat dengan almarhum bapak saya itu, beliau mengatakan, aku bakal hibah. Jadi almarhum saya itu mengatakan saya tidak bakal hibah. Hibah ini kenapa? Saat durunge sedo wis dibagi. Iki pekarangan ngarep iki nggo mbayumu, sing sebelah kene iki nggo adimu, kowe engko sing kene. Nah, itu sudah dibagi, itu namanya hibah. Tapi kalau waris, itu ya nggak ada pembagian. Begitu meninggal baru dihitung. Nah, dibagi sesuai hukum waris. Dan ternyata betul. Jadi sabda Rasulullah mengatakan hukum itu yang pertama kali akan terurai dari agama Islam. Dan bahkan ada yang kemudian dengan tegas menolak hukum waris. Jadi dia orang adil, sok lanang tok loro, wedok tok siji. Nah, itu dianggap tidak adil. Padahal seorang laki-laki itu menjaga 4 wanita, ibunya, istrinya, saudara perempuannya, anaknya yang perempuan. Nah, itu kan dijaga 4 laki-laki malah. Dijaga suaminya, dijaga bapaknya, dijaga anaknya, terus dijaga saudara laki-lakinya. Makanya dia nonton siji ya wajar. Dan wanita itu dapat 1 bagian itu untuk dirinya sendiri. Sementara kalau laki-laki dapat 2 bagian, ya nggo bojone, ya nggo anake, ya nggo bapake saudara yang lain itu dapat itu kan. Maka kalau kita mencoba berpikir yang lebih jernih, itu sudah sangat adil. Ya. Pembagian warisan itu sudah sangat adil. Maka jangan sampai kemudian kita ikut-ikutan, ya, melu-melu ora bakal aku nganggo waris, hukum waris itu mboten. Karena tegas itu bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jenengan was mungkin di surat Al-Baqarah itu sangat panjang sekali. Nah, ibu itu untuk piro, ibu nak sing lanang dia anak untuk piro dan sebagainya. Saudara perempuan dapat berapa, anak laki-laki tunggal dapat berapa dan sebagainya. Itu jelas di Al-Qur'an. Bagi yang membaca Al-Quran dan memperhatikan dengan sesama, dia akan mendapati bahwasanya Allah menyebut perintah sholat bersamaan dengan perintah untuk berzikir. Di surah Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian di surah Al-A'la ya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri ya, dan dengan beriman dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Dan di surah Toha ya, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kemudian Al-Baqarah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Al-An'am ya, katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan untukku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Di surah Al-Mu'minun ya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, jadi yang khusyuk, jadi sholat itu dinilai dari kekhusyukannya, bukan jumlah rakaatnya.
sholat tarawih ping 23 tapi boten khusyuk, itu langkung saya 11 tapi khusyuk. Jumlahnya akeh sing 23 tapi tidak khusyuk. Karena yang ini adalah khusyuknya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari di bela itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi kita perhatikan harus selalu dalam keadaan sholat itu betul-betul dalam keadaan sadar sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampun fisiknya sholat tapi hatinya di tempat lain, pikirannya di tempat lain, pikirannya mikir sanese, biasanya ke bawah perkara sebelum sholat atau ke bawah perkara yang akan dilakukan setelah sholat. Jadi sholat niku mangkat di masjid wis nggawa duit. Nah, bar sholat arep mampir ning warung. Nah, niku biasanya kelingan. Jadi sholatnya wis mikir, aku ning kono aku tuku kopi. Nah, wis sholatnya mikir. Nah, niku jenenge mboten khusyuk. Atau sebelumnya pas garap nopo, gitu kan? Pas sholat kelingan, mau lali urung tak. Jadi mungkin masa lali komporer dipateni atau mungkin apa, jadi terbawa ketika sholat. Maka pastikan semuanya aman ya, ketika kita mau melaksanakan sholat ya. Diyakinkan semuanya ya. Terutama kalau sholat tarawih itu kan pergi semua, nah, itu harus betul-betul dinyatakan aman ya. Kompor ya wis mati, lampu ya dimatikan, sebagian tinggal berapa itu kan, lawangnya dikunci gitu kan. Itu harus betul-betul aman. Karena kalau nanti pas sholat kok kelingan, nah itu apa jenenge terus tidak khusyuk. Dan nuwun sewu, pintere setan ngoten niku. Sing mone gak kelingan dadi kelingan pas sholat gitu kan. Makanya kadang itu goleki ora ketemu bareng sholat malah ketemu. Golek buang sholat ning masjid sholat bar salat Allahu Akbar kata iya mone kata lali. Itu namanya tidak khusyuk. Pinternya setan. Nah, itu berarti mengganggu sholat. Jadi jangan sampai kita kemudian lupa bahwa kita itu sedang sholat. Wong kita ketemu orang saja, kalau tidak fokus, niku nggih tidak menghormati. Jadi dengan bertamu kepada orang penting, gitu kan, mbah bupati apa sapa, ya pas sowan di jagongan malah dolanan HP. Itu kan mengecewakan. Iki wong iki ora duwe adab gitu. Wis nemoni aku wong penting malah orang gatene. Sama seperti itu. Sedangkan ini kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita betul-betul istilahnya menjaga salat kita. Hafidzu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala salatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Nah, ini juga diulangi lagi ya, dengan khusyuk. Jika kamu dalam keadaan takut bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah ya, atau sholatlah sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Ini diulangi lagi tentang kehusyuan. Maka oleh karena itu, agar istilahnya, sholat itu kan pahalanya macam-macam. Ada yang 1/10 pahalanya nih, gara-gara khusyuknya cuma 1/10. Ada yang 1/9, ada yang 1/8, 1/7, 1/6 dan seterusnya. Karena nggak penuh, maka kita tutup dengan sholat sunnah. Jadi baru sholat wajib tambah sholat sunnah yang banyak, bisa qobliyah, bisa ba'diyah, supaya nembel ini wow, pas sholatnya betul khusyuk, maka kita tembel dengan amalan sama dengan sholatnya tapi sholat sunnah. Kenapa? Karena ada orang itu ketika dia sholat sendirian itu bisa khusyuk ya.
Tapi nak sholat jamaah niku grambian. Wis mikirnya tekan dindi. Bahkan non sewu kula nate masih teringat sampai sekarang ya, sholat tarawih di Jogja niku 5 rakaat. Masya Allah. Jadi karena saya itu soft kelima atau keberapa, aku mau subhanallah ya percuma. Mboten mireng kan imame kan. Loh, iki aku wis tahiyat, ngadeg meneh imame. Loh, kan itu Masjid Muhammadiyah. Jadi 4 rakaat kan langsung salam 1 kali kan. Jadi rakaat keempat tak kira wis salam, jebule ngadeg meneh lho iki salat 5 rakaat salat nopo. Padahal baru pertama itu, maksudnya tidak witir. Nah, witir ngoten mboten napa-napa ya. Jadi kalau 4 tambah witir silahkan. Tapi kan ini baru pertama langsung 5. Niku saged kejadian bareng-bareng padahal sak masjid ya ora enek sing ngomong subhanallah. Mungkin liyane lho kae sing arep yo meneng ae kok menawa ngono. Apa aku sing salah? Tapi saya masih ngaca ngitung. Loh kok ping 5 ya itu. Ternyata itu bisa terjadi. Sementara kalau sholat sendirian insyaallah ada beberapa yang dia sholat sendiri khusyuk, ada yang sebaliknya nah dhewean ora khusyuk. Orangnya sing lene nah dhewean. Tapi nah jamaah kan ada yang mengingatkan. Dan supaya khusyuk kita harus meresapi artinya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maca surah Al-Fatihah ya diresapi artinya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, yang berpengasih lagi penyayang. Dan seterusnya harus meresapi imame maos jenengan maos artine di dalam hati diartikan. Amin. Terus baca surah, najiran paham artinya, kita meresapi artinya. Sujud juga begitu ya. Subhana rabbiyal azim. Rukuk ya subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang maha agung. Atau subhanakallahumma bihamdika. Ya, subhanakallah. Allahumma gfirli. Nah, kita mau nama pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita nengati niku meresapi apa yang kita ucapkan. Nah, namun mau stop ya. Karena menurut kita sholat itu dari kecil. Niku pun hafal. Jadi kamar gawe hafal dadi cepet ya. Pokoknya kuning ya. Karena ada apa istilahnya orang baca itu dia baca sesuatu tapi dia tidak meresapi artinya. Dan kalau sholat itu harus diresapi artinya supaya kita bisa khusyuk. Dan seperti hadis tentang ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah sebagaimana engkau melihatnya. Dan kalau engkau tidak mampu melihatnya, wa lam takun tarahu, engkau tidak akan melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Jadi Allahu Akbar, kan seolah-olah kita melihat Allah. Tapi karena kita nggak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Oh, aku ki sholat ngadep pangeran. Jadi ampun kita berbuat sesuatu yang membuat Allah tidak suka. Jadi wes sholat tapi niku wow, kados ketemu pejabat niku lho. Atine di tempat lain, otaknya pikirnya di bab yang lain, mikir sanese niku ampun. Karena Allah Maha tahu. Allah itu tahu dohir dan batin hati kita, Allah tahu. Kita tuh sedang mikir apa itu Allah tahu. Meskipun fisiknya sholat, ketoknya sholat, tapi hatinya ora sholat. Nah, mikir liane. Niki dibahas tentang sholat khauf. Nah, disinggung bukan dibahas, disinggung tentang sholat khauf. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersama besertamu dan menyandang senjata. Jadi sholat betul senjata niku angsal. Nah, riyen kan nggawa pedang. Jadi pedangnya tetap di bawah. Kalau sekarang nganggo bedil kan saged digendong. Niku nggih mboten napa-napa. Itu diperbolehkan. Ini setahu saya ya itu peristiwa terjadi pada perang Dzatur Riqah. Jadi Dzatur Riqah itu perang itu Nabi menyerbu ke suku Arab Badui, suku Ghatafan. Sampai sana
sukunya laki-lakinya hilang semuanya. Sing tinggal cuman ibu-ibu, anak-anak sama perempuan yang lain. Laki-laki hilang kabeh. Kenapa ya? Karena takut dua keweden kabeh. Kemarin kita sebutkan ya, Rasulullah itu punya 5 hal. Salah satunya adalah Allah menanamkan rasa takut pada musuh sebulan sebelum perang. Jadi Nabi lagi persiapan, musuhnya wis keweden, sesasi jarak ini. Maka beliau berangkat ke Dhatul Riqa itu, tekan kono musuhnya sudah hilang semuanya. Jadi perang Dhatul Riqa itu perang yang tanpa pertumpahan darah. Jadi wis menang sadurunge tanding. Jadi wis nggawa senjata dan sebagainya, itu Rasulullah sudah menang. Nah, karena waktu itu sholat sudah tiba waktu asar, mereka sholat Nabi itu dengan 400 pasukan. Terus sahabat tanglet Nabi niki nak awake dhewe sholat engko ujug-ujug musuhe metu piye. Nah, terus perang Uhud kan ngoten. Perang Uhud itu kan musuhnya kan mundur. Jebule mubeng ser itu ring bukit Uhud nyebrang komburi. Nah, itu sahabat begitu, iki nak awake dhewe salat kabeh wong 400 jamaah karo Nabi. Engko nak musuhe teko kan korak-kare kan berantakan. Ya. Maka kemudian inilah terjadi syariat salat khauf. Caranya Nabi imam 200 orang itu ikut salat, sing 200 berdiri berjaga. Bawa senjata memang sudah menghunus. Sing 200 tadi mek di sarung ketok. Sing itu sudah siap-siap, memang dia berdiri. Siap kalau ada musuh. Sampai Nabi sujud ya. Itu Nabi berdiri. Itu yang di 200 yang ikut sholat tadi nambah sak rakaat. Langsung cepet-cepetan nambah dewi. Jadi sholat munfarid. Tadi kan jamaahnya 1 rakaat. Rakaat kedua ya dia sholat sendiri sampai salam terus mundur. Sing 200 tadi maju di belakang Nabi sholat ikut rakaat kedua Nabi. Begitu rakaat kedua Nabi duduk tahiyat ya, mereka berdiri lagi tambah 1 rakaat. Jadi sama seperti tadi itu. Jadi 1 rakaat bersama Nabi, 1 rakaat sholat sendirian. Begitu selesai duduk Nabi salam, mereka ikut salam. Jadi namanya sholat khauf. Jadi sholatnya gantian. Jadi 200 dulu 1 rakaat, sing 1 rakaat nambah dhewe, sing belakang tadi berjaga gantian maju ke depan ya. Dia ikut sholat Nabi ya. Kemudian ikut salam. Jadi golongan pertama dapat takbiratul ihram, gerombongan kedua dapat salam Nabi. Dua-duanya dapat makmum pahala jamaah. Itu namanya sholat khauf. Saking pentingnya sholat, mohon sewu. Jadi sholat itu sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun, meskipun dalam keadaan perang. Makanya nak boten saged jumeneng bisa dengan duduk, ora iso lungguh bisa dengan berbaring. Berbaring ini ku miring, tidurnya miring. Berbaring nggak bisa melumah, ya, melumah. Ya seperti itulah pokoknya dikira-kira. Belum aja gak iso kedep. Wah, kedep ini salat. Kedep gak iso. Ya. Salati ya. Sampai terakhir disolati. Makanya tidak bisa ditinggalkan. Orang yang alasan aku sibuk. Wah. Sibuk niku sithik-sithik bubuk. Turu terus yang sibuk. Jadi nggak ada alasan. Apapun kegiatannya harus dilakukan. Bahkan kalau tidur, nah, jadi tidur kok kelempon, tangine kawanan. Ya sholatnya pas ingat itu. Jadi pas subuh nggih kelempon, tangi-tangi saking kesele. Ya, mungkin bar kirakatan wingi nggih 17 ya. Nglembur rese-rese turune jam 3. Nah, jam 3 terus sarene nganti kelempon tangi jam 6. Nah, wis jam 6 langsung sholat subuh. Enggak kudu ngenteni ku duha mboten, langsung waktu itu sholat subuh. Sama duhur ketiduran sampai asar langsung double sholat duhur karo asar. Duhur dilakukan, asar dilakukan. Dan sibuk itu bukan alasan. Kenapa? Karena kita bisa menjamak sholat dengan alasan sibuk, termasuk hujan deras.
Itu udan terus ya. Niku apa singene bisa dijamak. Pas sholat maghrib ya, sholat maghrib mungkin rakaat kedua atau ketiga udan terus. Nah, begitu salam imame mengajak sholat jamak langsung bisa, itu diperbolehkan. Tapi boten dikosor. Kenapa? Kalau kosor itu kan untuk yang safar. Jadi kalau safar itu sunnah apa syariatnya adalah kosor. Kalau jamak itu boleh karena kegiatan yang lain atau kesibukan atau dengan kekhawatiran tertentu. Nah, itu boleh dilakukan jamak. Itu tidak apa-apa. Intinya tidak boleh ditinggalkan. Nah, itu aja. Jadi dengan cara apapun orang segini prayer. Karena saya pernah pas zaman kuliah ini, jadi saya perjalanan ke Jakarta naik kereta. Niku waktu subuh sudah masuk, nah, itu posisi masih di dalam kereta. Niku kalau kalian rencang niku tak ajak sholat subuh. Iki wis subuh iki ya sholat subuh. Aku engko tak kodok. Nah, itu betul nak salah. Engko nek tekan omah sholat subuh lho. Wong ada kesempatan sholat di situ kok apa sholat ning omah. Tadi kan dijelaskan dengan cara berkendara itu kan boleh. Bahkan kalau menurut saya sholat khauf itu tadi ya itu ada dengan salah satunya dengan ketika sedang perang seru, berkecamuk. Wah, itu kalau isyarat boleh. Allahu Akbar. Kalau ngene-ngene niku angsal. Mungkin pas itu sholat yang lain yang tidak bisa dijamak, mungkin sholat subuh atau apa itu kan. Itu seperti itu. Harus tetap dia tidak boleh ditinggalkan. Ini kemauan kalau sahabat itu, kalau kita itu kan sesuatu yang wajib, maksudnya sholat wajibnya. Sahabat itu bahkan yang sunnah aja tidak mau meninggalkan. Sama peristiwanya di rangkaian perang Dzatul Riqaq. Jadi kan sahabat Nabi setelah selesai, gitu kan, maksudnya di situ musuhnya nggak ada. Terus dia bermalam di situ, memastikan pancen mereka itu sudah menang. Bermalam di situ, ya. Kemudian Nabi mengutus 2 orang untuk berjaga, jaga malam. Yang satu namanya Abbad bin Bishr, yang satu Ammar bin Yasir. Abbad nawani karo koncone Amar, "Piye sing jaga gantian wae yo. Aja wong loro turu kabeh kowe awake kesel," gitu kan. Kan kita juga butuh istirahat. Melampah dari Madinah sampai suku Ghatafan itu kurang lebih 100 kilo. Wah, melaku sampai kakinya itu pada lecet-lecet, bahkan kuku kakinya itu sampai lepas. Saking jauhnya, saking beratnya, ya, itu aja nggak mau meninggalkan. Niki nanti ceritanya ya. Pak Ammar ngene, wes aku tak turu saya kesel aku. Nah, ya wes, namun aku sing jaga Abbad. Dia bismillah saya jaga, terus gabut. Nah, basa saiki gabut. Gabut pirsa nggih. Gabut pirsa nggih. Gabut iku bingung, ngopo ya ngene jaga wong ngamut frane gayen. Salat ah. Nah, sahabat itu gabutnya sholat. Nah kita gabutnya kan dolan HP game. Berarti gawean game gitu kan, apa nonton TV. Sahabat Abbad itu sholat, masya Allah, sambil jaga ya, dia sambil nunggu ngenteni waktune giliran karo Ammar itu dia sholat. Pas sholat Allahu Akbar, nah niku enten musuh 1 orang mendap-mendap ya, karena dia itu istrinya ya, itu dibawa rombongan melu ditawan di situ kan. Terus dia mana jebret kena pokoknya di bagian tubuhnya lah, di Abbad itu jebret langsung dicabut. Terus digua masih lanjut sholat lagi, datang lagi jebret lagi, cabut lagi, jebret ketiga cabut lagi. Namanya panah itu kan dia nanti cabut itu kan apa gantol lah. Jadi lubangnya makin besar segini, bentuknya kan gini. Nah dicabut kan dia makin lebar. Begitu 3 panah itu dicabut, darahnya ngucur ya. Kemudian dia cepet-cepetan dirampungke, ambruk gugah karo Ammar bin Yasir. Marah-marah, anak musuh aku dipanah, kaget. Langsung gugahe, musuh. Kabeh. Terus pada bangun musuhnya lari, dia ditanya, "Kenapa kamu tidak membangunkan saya ketika panah pertama datang?" Jebret, kan iso
dibatalke apa langsung cepet-cepetan dirampungke langsung buka kan saged. Kenapa sampai ngenteni 3 mana? Apa kata abad? Saya eman-eman. Mergo baru baca surah. Jadi maca surah ku durung rampung. Iku eman-eman arep medhot niku eman-eman. Surah napa pirsa? Surah Al-Kahfi. Masya Allah. Al-Kahfi itu kan 110 ayat. Suwene lah pirang menit pirang jam. Suwene paling 110 ayat kan. Saking eman-emane ya, itu dia nggak mau membatalkan meskipun dipanah. Itu sahabat Masya Allah seperti itu. Jadi nggak mau membatalkan gara-gara eman-eman maca surah Al-Kahfi nggak mau mutus. Nah kita kan sewaliknya suwane langsung takbir. Nah iso juz amawe dipotong dadi loro. Maca surah pendek sih dipotong. Nah kita kan begitu. Nah sahabat enggak begitu. Jadi sahabat Indonesia tadi saya sampaikan kalau kita itu kan urusannya wajib-wajib itu berat. Kalau sahabat itu urusan sunnah itu meninggalkan berat. Bahkan sampai capek pun tetap sholat. Kalau kita sholat malam ya itu sholat sunnah ya. Capek saja nggak sholat, apalagi tidak capek. Gitu. Wong orang apa tidak capek aja nggak sholat apalagi capek paling ya. Orang kesel wae orang sholat apa meneh kesel tambah ra sholat. Nah, sahabat itu capeknya aja sholat. Kalau nggak capek, ya tambah sregep kan ngoten. Nah kita kan sebaliknya. Jadi wong orang kesel wae orang sholat. Jadi saking Masya Allah ya. Jadi kalau para sahabat itu sudah tarafnya itu sesuatu yang wajib. Maka kemudian kalau ada yang syubhat saja mereka nggak melakukan, apalagi yang haram. Jadi menganggap syubhat itu sesuatu yang pokoknya wis kaya haram lah, gampangannya begitu. Bahkan Nabi pun ya sholat wajib itu wajib bagi beliau. Nah jenengan sholat lain ya, sholat tahajud ya itu diwajibkan terus ndak kaya apa itu kan. Wong sholat subuh ada yang keberatan, sholat subuh lah iya jadi wong Islam liyane tangi jam 6:30 awake dhewe jam 4 wis tangi wis sholat subuh kan. Fa khalafa min badim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Jadi ada orang itu sing sholat itu ditunda-tunda, wis mlebu wae sholat ya, tapi dia nggak segera sholat. Ya. Wis orang apa meneh mikir jamaah, oh suwe jam piro to asare. Melihat jam itu bukan karena pengen tepat waktu, tapi pengen ngentekne waktu. Jadi dhuwure meneh jam 11:30, asare jam 3. Salat dhuwure jam 3 kurang 10. Nah, begitu rampung asar langsung ngadeg salat asar. Dia kan pada karo istihadah. Kemarin kita bahas ya, istihadah itu mengakhirkan salat, mengawalkan salat. Akhir duhur di awal asar itu istihadah. Wong lanang kok salatnya kaya wong istihadah. Naudzubillah summa naudzubillah. Sampai kita seperti itu. Kenapa? Karena sholat yang terbaik adalah fi awali waktiha, di awal waktunya. Maka tinggal sakit kalau terakan kita akhiri bacaan alhamdulillah dan kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.